Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. La nabi ba'da ma ba'du. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baiklah teman-teman, kita sembari menunggu yang lain kita mulai saja pertemuan kita yang ke-13 ini ya, mengenai moderasi beragama dalam perspektif agama Islam. Nah, ini moderasi beragama nih ya. Istilah apa lagi nih moderasi ini ya? Moderasi beragama. Oke. Nah, ini ya. Oke. Apa sih moderasi ini? Saya akan share slide ya, slide share. Nah, ini sebenarnya istilah-istilah sekarang ini ya, moderasi ya, modern gitu ya. Nah, ini saya mau tanya nih sama Aila Nadifah. Nadifah, mana nih Aila? Aila temennya Agia bukan? Aila Nadifah, Aila. Ayo dong ya Iya, Pak. teman-teman. Kalau ada kata moderasi ingat apa? Em, Moderasi ya. Iya, kalau moderasi itu apa ya kira-kira kalau ada kata moderasi? Kamu ingatnya apa? Ingat apa kalau ada kata moderasi? Mengatur, mengendalikan sesuatu gitu, Pak. Mengatur, moderasi. Hmm, Iya. oke. Kalau menurut Ayla mengatur ya, moderasi ya. Oke, saya mau tanya cowok nih. Cowok ya. Cowok mana sih kok dikit amat? Naufal, Muhammad Naufal Agustian. Hadir Pak, hadir Pak. Kalau kata moderasi ingat apa? Kenapa? Kalau ada kata moderasi ya, itu ingatnya Ya, apa? bentar Pak, mikir dulu Pak. Mm-mm. Yang kelamaan mikirnya, jangan nyari Google juga, udah seingatnya aja, nggak usah di berat-berat lah. Moderasi itu sesuatu yang baik Pak. Sesuatu yang baik. Ya, Oh, sesuatu yang baik ya. Itu yang baik itu banyak ya. Terlalu iya Pak. formatif apa normatif jawabannya. Ada jawaban lain? Tidak Pak. Coba satu lagi deh perempuan nih, Kaila Alisa. Kaila. Iya, Pak. Kalau kata moderasi itu ingat apa? Kalau ada kata moderasi, nggak usah rumit-rumit apa gitu ya. Ini gampang banget loh sebenarnya kata moderasi ini. Ingat apa? Kaila, kamu Hmm, aja. Apa istilahnya? Kalau kata orang Betawi itu senyablaknya kamu aja gitu. Jalan tengah, Pak. Ya, Jalan tengah. jalan tengah. Ya, oke. Oke, ini menurut teman-teman tadi ya, baik, jalan tengah segala macam ya. Nah, moderasi apa sih itu moderasi? Nah, ini kalau kita ngomong moderasi ini, ya itu nggak jauh dari kata modern, ya modern. Maksudnya apa nih? Dimodernisasi, ya.
Artinya apa nih modern itu kan apa sih? Modern itu, modern itu kan yang sekarang ini nih. Dibilang zaman modern, itu zaman sekarang kan. Yang kekinian ya. Nah, artinya tuh dia maksudnya mengikuti perkembangan zaman modern. Ah, nggak modern loh, kuno. Nah, lawan lawan modern kan kuno, yang udah lewat, yang udah lapuk gitu ya bahasa kita tuh, yang udah bulukan bahasa ini lagi kan. Nah, nggak modern loh, kolot, yang lawan modern itu kan kolot, terus lapuk apa gitu ya. Nah, artinya modern itu yang sekarang ini gitu ya. Nah, tapi sayangnya istilah-istilah ini dia bebas nilai teman-teman ya. Sesuatu yang modern atau sesuatu yang sudah lewat, yang lapuk ini dia hanya dilihat pada saat waktunya saja. Dia tidak melihat pada benar dan salah. Nah, hati-hati ini ya. Istilah-istilah ini dia bebas nilai. Dia hanya menyampaikan waktunya ya. Zaman sekarang dan zaman yang sudah lewat. Nah, itulah moderasi atau modernisasi ya. Nah, ini teman-teman harus paham nih dengan istilah-istilah ya. Moderasi atau modernisasi ini adalah mengikuti perkembangan zaman. Dia hanya mengikuti aja nih teman-teman, tapi belum tentu benar, belum tentu salah, ya. Belum tentu yang modern itu benar, belum tentu juga yang modern itu salah. Pokoknya ya sekarang aja deh gitu loh. Sama kayak apa? Sama seperti mobil ya. Mobil itu kan ada zaman sekarang. Zaman dulu nggak ada mobil, adanya kuda, adanya unta. Tapi mobil itu kan bebas kita mau pakainya kan. Mau buat nganter ustadz jadi pahala. Buat nabrak orang jadi dosa. Ya kan? Mobil itu bisa terserah kita ya. Zaman sekarang ini kan. Kalau kita mau nganterin orang ke pengajian pakai mobil kita dapat pahala. Ya. Tapi kalau buat nabrak orang itu kan jadi dosa. Kan. Sama nih kata moderasi ini pun dia hanya mengatakan yang sekarang gitu. Tapi belum tentu yang sekarang ini benar dan belum tentu juga ini salah. Nah, ini jadi dia sebenarnya istilah atau yang mengatakan dia itu di tengah-tengah tadi ya. Ada yang bilang di tengah-tengah. Moderasi itu dia di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah ini gimana nih ya? Yaitu dia belum tentu benar, belum tentu salah. Nah, istilah moderasi atau modernisasi. Nah, di tengah-tengah. Nah, lalu bagaimana moderasi beragama? Berarti agama ini diposisikan di tengah-tengah. Tidak benar, tidak salah. Nah, ini sebenarnya bahaya juga nih ya. Bahasa moderasi ini. Nah, tengah-tengah tuh apa nih? Kalau antara benar dan salah, tengah-tengah berarti apa? Kalau ada hitam putih, tengah-tengah berarti apa? Abu-abu, ya. Abu-abu itu atau gray area, itu nggak jelas, teman-teman. Abu-abu itu dia hitam campur putih, dia nggak jelas. Nah, hati-hati makanya dengan istilah-istilah zaman sekarang ini dia bisa menyesatkan, ya. Adalah kemarin kesamaan gender, kan keren tuh istilahnya kesamaan gender, ya. Nah, terus sekarang moderasi beragama, ya. Nah, apa maksud semua ini? Ini tidak lain tidak bukan untuk mengaburkan, ya, mengaburkan akidah dari umat Islam secara halus, ya, dengan menggunakan istilah-istilah yang aneh-aneh, gitu ya. Istilah-istilah yang sekiranya itu bisa membuat orang kagum, moderasi lah ya di tengah-tengah. Tengah-tengah apa nih? Nah, maksudnya jangan terlalu fanatik lah. Ah, terlalu fanatik bagaimana gitu ya. Kadang-kadang kan orang zaman sekarang apa jangan munafik lah ya. Jangan sok suci lah. Nah, ini menyesatkan semua ini kata-kata itu ya. Nah, orang sholat dibilang sok suci ya. Orang sholat dibilang fanatik ya. Nah, kan aneh di zaman sekarang tuh ya. Nah, terus apa lagi? Ya pokoknya so inilah ya. So sok gaul gitu ya. Padahal ya nggak ini apa namanya?
sok gaul padahal dia tidak punya nilai, ya. Nah, sok gaul padahal tidak punya nilai. Nah, gitulah ya. Nah, salah satunya ini istilah-istilah ini moderasi, kesamaan gender, ya. Itu adalah istilah-istilah yang sekarang ini. Nah, kenapa sih ada yang seperti ini gitu ya? Kenapa sih muncul istilah-istilah ini? Sebenarnya ini istilah-istilah kalau kita lihat ya jelasnya ini berasal dari barat ya. Nah, lagi-lagi barat lagi ya. Barat ini maksudnya bukan berarti orang barat itu selalu salah ya, bukan ya. Maksudnya ini dari orang-orang tetangga sebelah gitu ya. Ya. Orang-orang yang trauma terhadap agama mereka dulu ya, bukan umat Islam pastinya ya. Orang-orang yang dulunya mereka trauma terhadap agama mereka ya, itu mereka berusaha untuk merombak ya, berusaha untuk merancang ulang dan mereka ya membawa-bawa agama Islam juga dan mereka ya, tapi anehnya mereka ya sekarang ini mereka satu sisi mau mengobok-obok Islam ya, tapi mereka sendiri sebenarnya kuat juga ya iman mereka gitu ya satu. Nah, walaupun sebenarnya mereka sendiri juga sudah ragu terhadap ajaran agama mereka gitu ya. Nah, mereka mau mencoba menggoyang ya, menggoyang eh, kepercayaan agama Islam ini. Nah, dengan istilah-istilah ini, moderasi beragama. Tapi oke, kita lihat bagaimana posisi moderasi beragama ini dalam perspektif agama Islam ya. Nah, Islam telah moderasi dari awal ya. Nah, itu dalam Quran surat Al-Baqarah itu ya, setelah ayat kursi itu ya. Ini ada ayat yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Artinya tidak ada paksaan dalam menganut suatu agama, yaitu maksudnya agama Islam ya. Tapi ya jangan diputus di sini ya. Memang nggak ada paksaan dalam mengikuti agama Islam, tapi lihat dong bahasanya itu ya. Ini udah jelas nih perbedaan jalan yang benar dan yang sesat. Nah, artinya apa? Ente tuh punya akal gitu loh. Kamu tuh punya akal ya. Udah banyak bukti-bukti kebenaran agama Islam ya. Nah, bahasa itu terserah lah. Nah, lalu apa? Dikatakan lagi, dikuatkan lagi, barang siapa yang ingkar kepada Togut dan beriman pada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan pernah putus. Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Nah, jadi emang awalnya itu terserah, mau Islam, mau kafir, terserah. Tapi ingat, ya, tapi ingat, ini udah jelas, jalan yang benar, yang salah tuh udah jelas. Kalau berpegang teguh sama Allah, nah, berarti dia itu berpegang teguh pada tali atau sesuatu yang sangat kuat, ya bukti-buktinya, ya. Dan Allah itu Maha mendengar, Allah itu tahu gitu ya. Allah itu tahu dan mendengar. Nah, jadi ini ya moderasi, ya inilah moderasi gitu loh. Kita bukan melepas begitu saja seperti acara-acara televisi di malam hari, ya. Kan kalau acara-acara televisi malam hari tuh kalau udah selesai Pak, ya kesimpulannya kami serahkan kepada pemirsa di rumah. Ya, pemirsa di rumah itu punya kapabilitas ukuran yang berbeda-beda, ya. Jangan main serahin gitu aja. Nah, jadi inilah ya moderasi yang benar itu yang begini ya. Diserahkan, terserah, tapi ingat yang benar dan salah itu udah jelas. Ya, terserah, tapi ingat yang benar dan satu jelas. Kalau beriman pada Allah, maka dia berpegang teguh pada tali yang sangat kuat. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, inilah moderasi ya.
Inilah yang namanya modernisasi. Dia dilepas tapi pakai akal. Dilepas tapi harus mikir. Jangan main lepas gitu aja. Gitu lah teman-teman ya. Bukan dilepas kayak dilepas di hutan, bukan ya. Dilepas tapi harus mikir juga dong gitu. Kan udah jelas kan. Kalau masih sesat juga kebingitan gitu bahasanya ya. Kebangetan gitu kan. Udah punya akal ya. Udah dikasih tanda-tanda bukti kebesaran Allah ya. Masih sesat juga gitu kan. Kebangetan itu ya. Nah, apalagi orang-orang yang cendikiawan-cendikiawan ya teman-teman ya. Nah, ini moderasi yang sebenarnya ya. Inilah moderasi yang sesungguhnya. Kita memberikan kebebasan tapi kita memberikan arahan ya. Bebas terserah, yang benar dan yang salah sudah jelas ya. Nah, jadi bukan cuma main lepas gitu aja, bukan ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, ini yang online cuma Muhammad Ruhul Kisti doang nih. Mana lagi nih yang online ya? Muhammad Ruhul Kisti, terus nggak ada lagi yang online ya? Yang on cam, cuma satu orang ini ya. Cuma Muhammad Ruhul Kisti nih ya. Yang on cam, oh baru Riva nih muncul, Amanda ya, ya. Eva ya, Muhammad Ruhul Kisti, Riva, Amanda ya. Hmm. Jadi gitu ya teman-teman ya. Moderasi itu sudah dijelaskan dalam Islam. Sebelum bangsa Barat menggaung-gaungkan, sebelum bangsa Barat atau mungkin ya itulah Eropa lah ya, Eropa atau mungkin ya tetangga sebelah lah itu ya, penganut agama tetangga sebelah ya, dia menggaung-gaungkan moderasi ya. Islam itu 1400 tahun yang lalu sudah mengatur sistem moderasi ya. Islam 1400 tahun yang lalu sudah mengatur moderasi ini ya. Nah, moderasi ini erat kaitannya, moderasi ini erat kaitannya dengan toleransi. Lagi-lagi toleransi ya. Nah, toleransi itu berarti membiarkan setiap penganut agama menjalankan agama mereka masing-masing. Nah, toleransi itu artinya biarin ya, mau ibadah dia gimana juga biarin ya, orang dia percayanya seperti itu gitu kan. Terserah dia mau kayak gimana ya kan. Dia menjalankan ibadahnya seperti apa ya. Ya biarin selama tidak mengganggu ya agama kita ya. Selama tidak mengganggu ajaran agama kita. Nah, toleransi ini sering sekali dikacaukan dengan mencampur adukan agama. Sekarang ini sangat marak sekali itu setelah salam ngucapin lagi salam-salam yang bukan agama Islam ya. Ya kalau Islam ya ucapkanlah hanya assalamualaikum ya. Yang agama lain ya ucapkanlah mungkin yang lain ya sesama penganut agamanya. Nah, jadi jangan sampai ada sinkretisme agama atau mencampur adukan agama. Nah, justru dulu ya di zaman Orde Baru itu ada istilah-istilah ya. Salah satunya ini sinkretisme agama. Nah, sinkretisme agama ini mencampur adukan seluruh agama ya. Semuanya ditelan ya. Semuanya diucapin biar dibilang Pancasilais. Padahal bukan begitu seorang Pancasilais ya. Nah, dia harus paham dulu itu Pancasila ya. Nah, agar dibilang paling modern, paling toleransi ya. Padahal itu bukan toleransi, itu sinkretisme ya. Itu mencampur adukan agama. Nah, itu mencampur adukan agama ya. Nah, toleransi ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW
1400 tahun yang lalu ya. 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW telah mencontohkan sebuah toleransi yang luar biasa, yaitu ketika ada seorang anak kecil ya, ternyata anak kecil itu adalah keturunan Yahudi ya. Ini sering bermain-main di jalan dekat dengan Masjid Nabawi ketika itu ya. Nah, ketika itu orang Yahudi masih tinggal di Madinah ya. Nah, tapi suatu ketika ini anak nggak ada gitu ya. Kok nggak ada ini anak ya? Ternyata setelah dicari-cari oleh Rasulullah SAW, ini anak ternyata sakit, ya, sakit keras, dan bahkan dia hampir meninggal. Si anak ini hampir meninggal, hampir mau sakaratul maut, ya. Nah, ketika itu Rasulullah SAW mendatangi rumah anak itu, ya, mendatangi. Dan apa namanya, ketika menjelang ajalnya, nah, si anak ini ternyata pengen banget masuk ke dalam ajaran agama Islam atau syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, ketika dia dalam sakitnya itu dia ngasih semacam kayak kode kepada ayahnya dan ayahnya paham maksud anaknya itu, ya. Dan ayahnya pun akhirnya mengizinkan ya untuk apa namanya anak itu agar masuk ke dalam agama Islam. Dan akhirnya alhamdulillah sekali anak itu akhirnya meninggal dalam keadaan Islam, ya mengucapkan kalimat syahadat, ya. Nah, pada contoh ini pertama ya Rasulullah itu tidak memaksa atau tidak menyuruh anak itu untuk masuk ke dalam agama Islam, tapi dengan sikap Rasulullah yang begitu apa namanya memberikan ketenangan ya, memberikan suri tauladan, membuat orang-orang itu tertarik ya. Justru dakwah Rasulullah SAW itu adalah dakwah yang memberikan contoh ya luar biasa ya seperti yang dilakukan oleh Hamas ya ketika menahan warga sipil ya. Ketika menahan warga sipil, Hamas tidak menyakiti, tidak menzolimi, dan bahkan melindungi, mengistimewakan. Itu banyak sekali video-videonya itu ya. Yang apa yang warga yang sempat jadi tahanannya itu, mereka begitu bahagia ya, begitu ditahan. Mereka ditahan itu seperti mereka healing gitu ya, seperti mereka jalan-jalan ya. Nah itulah ya. Nah itulah contohnya ya. Dan banyak dari mereka bahkan ya ada di antara mereka itu yang hafal surat-surat Al-Quran. Nah, itulah toleransi ya teman-teman ya. Nah, tapi ya toleransi, moderasi ini ada batas-batasnya dalam agama Islam. Yaitu salah satunya adalah dalam hal akidah dan ibadah ini tidak boleh moderasi ya. Tidak boleh dimodern-modernkan ya. Nah, ini dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, ya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untuk keagamaku, ya. Nah, jadi tegas sekali ya. Untuk agama maksudnya itu untuk beribadah, ya. Tidak ada istilah tuker-tukeran atau mencaplok semuanya, ya. Tidak ada istilahnya itu eh, apa namanya? Ya, tidak ada istilahnya itu mencaplok semua agama ya. Ya kita sebagai umat Islam ini ya jalankanlah syariat Islam ini secara benar, secara baik ya. Maka itulah ya lakum dinukum waliyadin ya. Untuk agamamu dan untuk keagamaku ya. Gak ada istilahnya tadi itu ya.
habis assalamualaikum sebut yang lain juga, ya kan? Nah, itu kan kacau itu kayak gitu tuh ya. Nah, nah, ini ya. Nah, semangat beragama bukan berarti tidak mengikuti moderasi. Nah, ini hati-hati kalau kamu nggak modern nih, kolot nih, apalagi kuno nih, ya kan? Nah, sesuatu yang kuno, ya, yang kolot itu bukan berarti sesuatu yang salah. Ya kalau memang benar ya nggak apa-apa kolot. Ya, kalau memang benar nggak apa-apa kuno. Ya, kalau memang itu salah nggak usah modern lah. Ya. Nah ya, jadi tolak ukurnya itu bukan modern atau kuno, bukan modern atau kolot, ya. Nah, tapi adalah ya benar atau enggak gitu ya. Patokannya itu adalah benar dan salah, bukan modern dan kuno, bukan moderasi atau tidak moderasi atau ketinggalan zaman. Gak apa-apa ketinggalan zaman, istilah doang itu kan ketinggalan zaman, ya kan? Nah, ketinggalan zaman itu cuman istilah doang, tapi benar salahnya itu belum tentu. Ya. Nah, oleh karena itulah ya semangat beragama mempercayai agamanya sebagai satu-satunya petunjuk dalam hidupnya bukan berarti tidak mengikuti moderasi beragama. Melainkan itu ada prinsip hidup seorang muslim ya. Nah, seorang sebagaimana dalam hadis An'ib An An'aiz bin Amr al-Muzani ya radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-islamu ya'lu wa la yu'la ya. Nah, sesungguhnya Islam itu adalah tinggi dan tidak terendahkan. Jadi ya Islam itu tinggi. Nah, kalau tinggi berarti lawan yang lain rendah gitu, ya. Dan ini adalah prinsip, ya. Ini untuk menguatkan keimanan, ya. Dan kita harus mempercayai, ya. Kenapa? Karena yang banyak bukti-buktinya, ya. Bukti-buktinya apalagi sekarang ini ya yang sudah dicontohkan oleh para pejuang-pejuang Palestina, yaitu sudah mencontohkan bagaimana perlakuan tentara Israel terhadap tahanan, ya. Dan juga bagaimana perlakuan pejuang Islam di Palestina itu memperlakukan tahanan tuh kelihatan banget ya, yang tinggi dan yang rendahnya itu kelihatan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, lalu yang kayak gitu dibilang tidak moderasi, yang kayak gitu dibilang tidak modern. Nah, kan lagi-lagi itu istilah-istilah ini mengacaukan ya. Nah, ini ya gini ya, isu-isu yang sering dibahas kafir. Waduh, jangan bilang kafir. Nah, justru kata kafir ini adalah kata yang sopan. Ya. Kata kafir ada bentuk moderasi, justru ada bentuk moderasi dalam beragama Islam. Sebutan orang di luar agama Islam. Nah, kafir berarti tertutup atau ditutupi. Yaitu orang kafir itu adalah orang-orang yang hatinya masih tertutup dalam menerima ajaran Islam. Nah, kalau bahasa Inggris itu cover, cover itu penutup, ya. Nah, kata kafir itu cover, ya. Nah, setiap agama itu punya sebutannya masing-masing buat bukan penganut agamanya. Ya, itu punya sebutannya. Ya, mereka punya sebutan masing-masing punya. Nah, ya, yang jadi masalah itu kenapa kok selalu orang Islam yang selalu di otak-atik gitu loh. Kenapa selalu orang Islam yang selalu diprotes. Kita punya sebutan kata kafir buat selain agama Islam. Kenapa kalau kita diprotes? Padahal agama lain pun juga punya sebutan. Suruh jangan kafir lah, non Islam ya. Nah, mereka nggak mau dikatakan apa kafir. Nah, lucunya lagi, ini orang Islamnya sendiri yang protes ya. Dia nggak tahu apa gimana ya, juga nggak paham juga ya. Dibilang apa terlalu keras, kafir itu terlalu keras. Non Islam aja. Padahal kalau diartikan antara kafir dan non Islam itu lebih keras non Islam. Artinya ya. Arti kata non-Islam itu lebih keras daripada kata kafir. Kafir artinya itu tertutup, orang-orang yang masih tertutup hatinya. Non-Islam, non artinya bukan, Islam artinya selamat. Berarti apa? Kalau non-Islam itu orang yang tidak selamat. Atau dalam kata lain, orang yang tidak selamat itu adalah orang yang celaka. Kamu mau dibilang orang yang tertutup atau orang yang celaka? Karena lebih nggak sopan orang yang celaka daripada orang yang tertutup. Nah, kan?
Kadang-kadang kita tuh suka main istilah-istilahan tapi nggak ngerti, nggak paham istilahnya. Sok-sokan modern gitu ya. Sok-sokan ngerti padahal nggak ngerti ya. Nah ini zaman sekarang banyak kayak gitu nih ya. Aduh ya. Ayo teman-teman ya, ini jangan suka ikut-ikutan deh ya. Wah lu apa namanya? Jangan pakai kafir dong, gitu. Non Islam. Padahal kata non Islam itu arti lain itu ada celaka ya. Oh, betul. Celaka lu. Kan lebih mana? Hai orang yang tertutup sama hai orang yang celaka. Kan lebih nggak sopan hai orang yang celaka. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, ada hal-hal yang dilarang dimodernisasikan, tapi ada juga hal-hal yang tidak boleh dimodernisasi ya, moderasikan ya. Nah, yang dibolehkan itu adalah hal-hal yang menyangkut muamalah ya. Nah, Islam itu tidak melarang menggunakan handphone, boleh ya. Islam tidak melarang menggunakan komputer, boleh ya. Islam juga nggak melarang orang menggunakan apa namanya roket ya, menggunakan pesawat tempur boleh, menggunakan mobil juga boleh ya. Televisi boleh ya, radio boleh, pokoknya semua boleh lah. Nah, tapi ya lihat dulu ya ini TV ini buat apa, handphone buat apa, komputernya buat apa ya. Nah, jangan sampai ya dia menjadi alat-alat untuk kemaksiatan. Nah, itulah yang harus diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi semuanya itu dalam Islam itu diperbolehkan, hanya saja ya ini harus sesuai dengan tuntunan syariat ya. Bukan hanya sekedar tontonan tapi juga jadi tuntunan ya. Jadi begini ya teman-teman ya. Mana lagi nih Muhammad Kisti ini ya. Kita harus perhatikan hal-hal yang haram itu udah kita bahas kemarin ya. Nah, hal yang haram itu udah kita bahas kemarin. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang ini memang muncul istilah-istilah yang membuat kita kagum, yang membuat kita wow gitu ya. Wow keren gitu ya. Istilah-istilah yang buat kita terhenyak ya. Mantap gitu kan. Nah, salah satunya itu ya ada namanya tuh eh feminisme ya untuk yang perempuan ya. Ada istilah feminisme, lalu ada istilah moderasi, ada lagi istilah kesamaan gender ya. Itu semua ada istilah-istilah yang bukan dari Islam ya. Termasuk hari-hari perayaan ya, hari-hari perayaan. Nah, itu semua karena apa ya? Ketidakpengetahuan kita ya. Nah, kelihatannya keren padahal tuh rapuh ya. Kelihatannya tuh canggih padahal tuh ya begitulah ya untuk menggiring ya. Nah, kita harus sering-sering apa namanya baca, ya, terutama sejarah ya. Tapi sejarahnya yang benar ya, jangan sejarah-sejarah yang nggak jelas gitu ya. Nah, itu untuk apa? Untuk memperkaya pengetahuan kita agar kita bisa menyaring segala informasi, istilah-istilah ya. Jadi kita tuh nggak gampang tersesatkan teman-teman ya dengan istilah-istilah yang mau apalah gitu ya. Oke, ya jadi gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Untuk absennya nanti biasa ya, pakai itu aja lah, komen aja ya. Oke, ada yang mau nanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup saja ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo, halo, ini suaranya pada nggak ada nih. Mana nih? Ayo tutup dulu, tutup dulu, tutup dulu. Kita tutup dengan baca doa subhanakallahumma
Ayo teman-teman ikutin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta Asyhadu astaghfiruka wa an la atubu ilaha ilaik. illallah. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Baik, Pak. Eh, Si Pak. ya.